Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoza Syafala dengan NPM A1A022067, dan di video kali ini saya akan membahas konsep manajemen tingkat tinggi. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 1. Konsep pendidikan tinggi. Menurut Indrajit dan Djoko Pranoto, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. 2. Konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia yang terdidik. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pengertian dari masing-masing satuan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, akademi, yaitu menyelenggarakan program pendidikan profesional pada suatu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Yang kedua, politeknik, menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Yang ketiga, sekolah tinggi, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, institut, menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Dan yang terakhir yaitu universitas, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana, atau kesenian tertentu. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua, yaitu yang pertama yuridis atau hukum dan perundang-perundangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, PP Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti. Yang kedua, teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah, jurnal hasil penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi, ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yayasan. Dalam perkembangan lebih lanjut, ada tujuan untuk mengubah perguruan tinggi milik swasta menjadi semacam badan hukum tersendiri. Dengan menjadi badan hukum tersendiri, maka perguruan tinggi swasta dapat bertindak lebih mandiri dan otonom secara tidak memerlukan badan hukum lain sebagai penopangnya. Badan hukum adalah badan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti subjek hukum orang. Berikutnya yaitu manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Djoko Pranoto, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dan manajemen perguruan tinggi, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan program kerja, termasuk perencanaan anggaran, bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Namun, perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang menentukan hidup mati dan berkembang tidaknya suatu universitas. Kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas, yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik tersendiri-sendiri. Ada 4 jenis kelompok karyawan yang mempunyai tugas yang berbeda-beda, yaitu A. Karyawan akademik merupakan para dosen dan peneliti yang bertugas mengajar dan melakukan penelitian ilmiah. B. Karyawan administrasi merupakan karyawan yang bekerja di direktorat, keuangan, pendaftaran, personalia, dan sebagainya. C. Karyawan penunjang akademik merupakan mereka yang bekerja sebagai ahli atau karyawan di perpustakaan, labor, bengkel latihan, dan sejenisnya.
D. Karyawan penunjang lainnya merupakan karyawan lain seperti sopir, tukang kebun, petugas kebersihan gedung, petugas pemeliharaan, dan sejenisnya. Yang ketiga, penggerakan. Tugas penggerakan adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi fungsi manajemen karena menyangkut manusia yang mempunyai keyakinan, harapan, sifat, tingkah laku, emosi, kepuasan, pengembangan, dan akal budi serta menyangkut hubungan antar pribadi. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan bahwa fungsi menggerakkan adalah fungsi yang paling serta paling sulit dan keseluruhan fungsi manajemen. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang penting. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran. Apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak? Kalau tidak, apa kendalanya dan bagaimana menghilangkan kendala agar hasil kerja dapat sesuai dengan apa yang direncanakan? Fungsi pengawasan tidak harus dilakukan hanya setiap akhir tahun anggaran, tetapi justru harus secara berkala dalam waktu yang lebih pendek, misalnya setiap bulan, sehingga perbaikan yang perlu dilakukan tidak terlambat dilaksanakan. Selanjutnya yaitu dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama, dimensi etis. Universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan, bukan demi kreativitas sendiri, tetapi demi kesejahteraan umat manusia. Hakikat tugas dan panggilan universitas adalah mengabdikan diri pada penelitian, pengajaran, dan pendidikan para mahasiswa yang dengan sukarela bergabung dengan para dosen dalam cinta yang akan pengetahuan. Di sini terasa kekentalan dimensi moral dan etis penemuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Peran universitas pada perlindungan martabat manusia serta pada tanggung jawab moral penemuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna perguruan tinggi. Yang kedua, dimensi keilmuan. Hanya di perguruan tinggi, melalui pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan betul-betul dikembangkan dan bukan di pendidikan yang lebih rendah atau di tempat lain. Oleh karena itu, para dosen harus selalu berusaha meningkatkan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian yang dikuasainya. Demikian pula, para mahasiswa dirangsang untuk berpikir secara kritis, sistematis, dan taat asas serta mau dan mampu membelajar seumur hidup. Yang ketiga, dimensi pendidikan. Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak ada pengaturan, kurikulum, atau tidak ada struktur atau sistem. Yang ada adalah penjenjangan, pengaturan, perencanaan, struktur, dan sistem mengenai pelajaran. Pendidikan dapat diberikan baik dalam kurikulum intra, kurikulum ekstra, maupun kurikulum tersembunyi. Dalam kurikulum intra, pendidikan dapat diberikan dalam bentuk penjelasan dan contoh aplikasi ilmu pengetahuan. Dalam kurikulum ekstra, pendidikan dapat diberikan dalam seni budaya, seni olahraga, dan seni organisasi, dan lainnya. Sedangkan dalam kurikulum tersembunyi, pendidikan dapat diberikan dalam contoh nyata pengaturan dan pengelolaan universitas. Yang keempat, dimensi sosial. Melalui kegiatan dan perjuangan para ahli dan mahasiswa, kehidupan demokrasi ditingkatkan dan martabat manusia lebih dihargai. Melalui pengajaran dan penelitian, perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan dalam memecahkan berbagai problema yang sedang dihadapi masyarakat seperti kekurangan pangan, pengangguran, kekurangan pemeliharaan kesehatan, ketidakadilan, kebodohan, dan lainnya. Dan yang kelima yaitu dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Yang diajarkan dan diteliti adalah ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi memiliki pelanggan yaitu para mahasiswa. Apabila pelanggan atau mahasiswa perguruan tinggi terlalu sedikit, perguruan tinggi tidak dapat membiayai dirinya sendiri sehingga mengalami defisit, dan kalau terus-menerus demikian, kelangsungan hidupnya akan terancam. Perguruan tinggi memiliki dan mengelola berbagai sumber daya seperti manusia, barang-barang, peralatan, keuangan, dan metode. Perguruan tinggi perlu memperkenalkan produknya pada masyarakat agar dikenal dan dibeli. Dan yang terakhir yaitu perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Menurut Atkinson, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi, dan dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Dengan demikian, bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti sebagai berikut. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan
WWW menyediakan peralatan baru yang sangat ampuh dan dalam membentuk jaringan global untuk pengajaran dan riset. Saat ini, proses pembelajaran mungkin masih mengandalkan landasan yang kurang mencukupi untuk proses interaksi berkualitas tinggi. Namun, landasan akan berkembang lebih canggih yang menunjang audio dan video yang lebih baik, bereaksi secara cepat terhadap masukan mahasiswa. Yang kedua, dalam lingkungan baru, suatu organisasi, baik universitas maupun pemberi jasa informasi lainnya, dapat memenuhi kebutuhan. Universitas global akan mampu mengajar mahasiswa dimanapun dan kapanpun, serta dapat mengambil dosen dari manapun. Dan yang ketiga, universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Mereka harus bersaing dengan penyedia jasa informasi dan pengetahuan lainnya yang tidak memerlukan kampus dengan segala fasilitasnya yang mahal. Di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tantangan pada pengelolaan. Setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, peneliti, dan sebagainya tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. Tampaknya investasi langsung dalam berbentuk brick dan mortar atau bangunan dan bentuk fisik kurang memberikan keunggulan kompetitif, mengingat sebagian besar biaya perguruan tinggi adalah gaji dosen. Gaji dosen asing yang begitu tinggi tampaknya sulit bersaing dengan perguruan tinggi dalam negeri. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka dan melalui hubungan personal antar dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non-personal melalui internet dan video jarak jauh. Yang ketiga, tantangan pada pendidikan nilai. Globalisasi seringkali menghadirkan pengetahuan dan informasi berlebihan yang tidak dapat ditangkap oleh kebanyakan yang tidak mampu pula mencerna tantangan yang menyertainya, sehingga hidup dalam alam globalisasi merupakan resiko dan mengubah identitas seseorang, tempat tinggal, dan kehidupan masa depan. Globalisasi yang tidak terkenali membawa ancaman dan ketakutan yang memang dapat dimengerti dalam banyak hal. Globalisasi tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Globalisasi akan menjadi seperti apa yang dikehendaki dan diperbuat oleh manusia. Sekian penjelasan dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.